Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Listiani dengan NIM B1B123023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam arti luas ialah meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, tidak terdapat suatu batas terhadap macam-macam sumber penerimaan negara. Berikut cara-cara negara untuk mengumpulkan uang sebagai penerimaan negara dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak, pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan dapat balas jasa yang secara langsung bisa ditunjuk. Yang kedua, retribusi, yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada negara, di mana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Yang ketiga, yaitu keuntungan dan perusahaan-perusahaan negara yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan negara dari hasil penjualan atau harga barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara. Yang kelima, denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam, sumbangan masyarakat untuk jasa yang diberikan oleh negara seperti pembayaran biaya-biaya perizinan atau lisensi. Yang ketujuh, pencetakan uang kertas. Yang kedelapan, hasil dari undian negara. Yang kesembilan, pinjaman. Yang ini berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri. Yang terakhir, hadiah. Berikutnya yaitu distribusi beban negara. Hal ini penting dalam sumber keuangan negara ialah karena pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban keuangan negara kepada para anggota masyarakatnya. Dimulai dengan pajak, karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar bagi semua negara. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu penerimaan negara yang utama atau fungsi budget, atau bisa disebut budgetary function, dan sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta maupun masyarakat pada umumnya di dalam perekonomian. Fungsi pengaturan sama dengan regulatory function. Berikutnya yaitu sistem perpajakan dan politik pajak. Pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak atau bisa disebut tax base dan tarif pajak atau tax rate. Objek pajak ialah segala sesuatu yang dapat dikenain pajak yang berupa penghasilan, barang, kekayaan dari perpindahan hak milik atas barang. Selanjutnya, pergeseran beban pajak. Sering terjadi masalah jumlah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang wajib pajak bukan beban yang ditanggung oleh wajib pajak tersebut, melainkan pihak lain yang menjadi pemikul beban pajak itu. Dengan kata lain, wajib pajak tidak sama dengan pemikul beban pajak. Terdapat masalah pada distribusi beban pajak atau bisa disebut incidence of taxation, yaitu masalah mengenai siapa yang memikul beban pajak tersebut. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan pihak lain disebut pajak langsung. Sekian dari presentasi saya mengenai materi tersebut. Maaf bila ada salah kata dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.